Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya. Diberikan kita kesehatan dan iman, serta mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir untuk melaksanakan solat fardu zuhur. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kuliah zuhur yang singkat ini kita akan mencapai dan akan menceritakan tentang husnul khatimah. Kalau berbicara tentang husnul khatimah, maka sesungguhnya menjadi sebuah dambaan semua orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya orang selalu menyebutkan husnul khatimah itu adalah penutupan yang baik. Mengapa tidak? Karena sesungguhnya ada sebuah hadis Nabi mengatakan wa innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya kata Nabi, seluruh amal itu akan ditentukan oleh akhirnya. Artinya sedang jemaah yang berbahagia, setiap aktivitas amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, elok atau kurang baik, maka akhirnya akan ditentukan bagaimana akhirnya perjalanan tersebut. Maka wajar kalau seorang mukmin dan seorang muslim, dia harus menyibukkan diri mereka dengan amal-amal soleh, dengan harapan tentunya di akhir perjalanan hidup mereka tercatat sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Maka dahulu ada seorang imam, yakni Imam Bukhari, meriwayatkan hadis dari Ibnu Abi Mulka mengatakan, saya katanya bertemu dengan sahabat Nabi itu 30 orang. Kulluhum yakhafuna nifa' ala nafsihi. Apa yang mereka takutkan Bapak Ibu yang berbahagia? Dia bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Berbicara tentang sahabat orang yang dibina langsung oleh Nabi, Islamnya langsung mendengarkan dari Nabi, pembinaan akidah dan akhlaknya langsung nampak dan dicontohkan oleh Nabi. Tetapi mereka tetap mengatakan kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Setiap mereka takut kalau mereka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan munafik. Maka sidang jemaah yang berbahagia, orang-orang yang begitu soleh saja Bapak Ibu yang berbahagia, takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Padahal maaf, yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka contohkan langsung kepada Nabi, tapi mereka tidak yakin kalau amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Maka menjadi aneh kalau kita hidup 1400 tahun yang lalu terlampau pede dengan ibadah kita. Padahal maaf, jarak kita dengan Nabi luar biasa. Ada contoh yang menarik tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan Umar fil jannah. Umar itu kata Rasulullah tempatnya adalah di surga. Dan tidak hanya sampai di situ. Bahkan satu ketika Nabi mengatakan bainama kuntul fil jannah. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, kemudian berkata saya waktu itu masuk ke dalam surga. Wa ra'aitu fiha darun. Dan di dalamnya saya melihat sebuah istana. Di dalam surga itu ada istana yang bagus, fasilitasnya lengkap. Maka begitu nampak oleh Rasulullah, ia bertanya kepada Umar, liman hadhihi ya Jibril, siapa yang punya istana ini? Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Li Umar ibn al-Khattab. Ya Rasulullah, sesungguhnya rumah ini, istana yang ada di surga ini, kata Rasulullah, kata Jibril kepada Rasulullah, ini punya Umar bin Khattab. Itulah hebatnya posisi Umar bin Khattab di samping Rasulullah. Tidak sampai di situ, Rasulullah pernah memuji Umar di depan orang banyak. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi ruhku yang berada di tangannya, sesungguhnya kata Rasulullah, tidaklah ada syaitan yang dia berjalan di satu jalan, yang di jalan itu ada Umar, melainkan setan itu akan mencari jalan yang lain agar mereka tidak bersua dengan Umar. Bayangkan Pak, setan saja takut sama Umar. Terbalik dengan Umar yang kini Pak, inyo yang dikejar setan. Subhanallah. Maka dikatakan demikian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Umar bin Khattab pernah menemui seorang laki-laki yang bernama Huzaifah bin Yaman.
Siapa Huzaifah bin Yaman itu Pak Ustadz? Sirrus sahabah. Dia adalah orang yang memiliki rahasia dengan Rasulullah. Satu ketika Bapak Ibu yang berbahagia, Huzaifah tidak menyolatkan seorang yang meninggal. Karena dia tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Maka Umar mengajar Huzaifah. Setelah itu dia katakan, ya Huzaifah, apakah namaku disebut oleh Rasulullah termasuk orang munafik? Karena Huzaifah pernah berdialog dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ada beberapa orang sahabat itu atau orang yang hidup di masa Nabi itu orang munafik. Disebutkan oleh Rasulullah namanya. Dan tidak ada yang tahu kecuali Huzaifah bin Yaman. Maka begitu nampak oleh Umar bin Khattab, ada orang yang tidak disolatkan Huzaifah, dia mengejar Umar bin Khattab. Apa dikatakan? Samani ya Huzaifah. Apakah namaku disebut oleh Rasulullah bagian orang munafik? Apa kata Huzaifah? Enggak. Tapi Umar Pak, makin dia tahu tidak termasuk golongan orang munafik, makin surganya makin sudah pasti, makin dia mengejar husnul khotimah dengan senantiasa melakukan amal ibadah itu makin baik di depan Allah. Maka satu ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Sejarah itu menyebutkan Umar bin Khattab luka 3 besar. Di dadanya, di atas perutnya, kemudian di bawah pusatnya. Begitu orang datang, menengoknya, mentakziahnya, seluruh orang memuji Umar, Pak. Apakah Umar senang kalau dia dipuji? Apa kata Umar? Kafafan, cukup, tidak usah kalian memujiku. Apa dikatakan? Inilah yang aku harapkan selama ini. Doanya untuk mati syahid. Dan dia senang Pak dengan itu. Mengapa? Karena dengan ditusuknya dia mendambakan, saya dari dulu ingin mati syahid. Dan ini adalah masa saya ingin mencapai segalanya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, wajar kalau mereka husnul khotimah, karena mereka tidak yakin dengan ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah, kemudian mereka berusaha semaksimal mungkin. Maka dulu ada kalangan tabi'in namanya Sufyan Asy-Tsauri, Pak. Sufyan Asy-Tsauri itu, Pak, kalau setiap sholat dia menangis. Setiap ada waktu berdoa, basah jenggotnya yang begitu lebat. Sehingga orang bertanya kepada Sufyan Asy-Tsauri, ya ulama imamnya, para ulama fikih masanya, apa yang engkau tagiskan dan apa yang engkau takutkan? Apa kata Sufyan Asy-Tsauri? Saya takut nanti menjelang akhir hayatku, imanku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tugas kita hari ini mengejar husnul khotimah. Enggak boleh kita percaya dengan diri kita, Pak. Maka Bapak sehat datang ke masjid, nanti kalau sakit juga tetap ibadah. Karena perlu kami sampaikan bahwa sakit tidak membatalkan ibadah. Ini sering kita lihat, ada dia sakit, nggak langsung sholat. Apa dikatakan saya sakit? Disangkanya sakit membatalkan ibadah. Enggak. Sholat itu Pak nggak batal oleh sakit, cuma ada rukhsah. Maaf, nggak bisa orang berwuduk pakai tayamum, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa dia menggerakkan ruku, dia menggerakkan kepalanya. Bukan berarti yang boleh cuma Pak, maaf, dia diberikan rukhsah, dia boleh menjamak sholatnya, tapi nggak boleh mengqasar. Maka kalau Umar dalam keadaan sakit Pak, maaf, keluar ususnya itu sudah tembus, begitu air diminum keluar pada bagian, maaf, ketika datang waktu sholat dia katakan, ambilkan air wudhu dan wudhu, saya ingin sholat. Berbeda dengan kita Pak. Nanya atensi tidak mau ke masjid. Subhanallah. Ngapa? Saya akan sakit. Maka Umar bin Khattab, maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita buru hari ini, apa kunci mereka untuk husnul khotimah? Mereka tidak yakin dengan ibadah mereka, sehingga mereka makin tak yakin, makin mendekatkan diri kepada Allah. Cuma manusia sekarang yang aneh Pak, belum tentu dia masuk surga, orang lain ini ponisnya masuk neraka. Aku yang tak bedo gini. Dia belum tentu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita nikmati ibadah demi ibadah. Karena kita yakin, maaf, tidak boleh ujub, tidak boleh kita ria Pak. Karena maaf, Bapak berkali-kali bolehlah umroh, kalau memang duit kita ada. Kita punya uang, bolehlah nyumbang untuk ke masjid ini. Tapi ingat, seluruhnya tidak ada bukti kalau itu sudah diterima oleh Allah. Karena tidak ada bukti, maka maaf, kita tidak boleh berhenti untuk ibadah. Karena sesungguhnya akan senangnya nanti kalau kita dilihat di akhir hayat kita.
Maka subhanallah, banyak tanda husnul khatimah. Di antaranya orang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, senang sekali Pak Ustaz. Mudah-mudahan nanti saya mau mati itu bukan rekayasa, Pak. Yang bisa rekayasa itu Sambo, urusan itu nggak bisa Bapak rekayasa. Lain cerita nanti. Subhanallah. Kemudian yusabbit, ditenangkan hati kita oleh Allah. Maka maaf kalau Bapak ada dipuji orang, ibadahnya hati-hati, Pak. Maaf, yang kita takutkan karena pujian itu kita menjadi lupa diri. Akhirnya kita merasa ibadah kita yang paling bagus, ibadah kita yang paling diterima. Setan masuk, Pak. Maaf, setan itu pandai dia menguji kita, Pak. Dia menguji kita, nggak pernah setan itu mengancam. Dan setan tidak pernah menakut-nakutkan. Tetapi dia masuk melalui kolbu kita. Dia nggak masuk melalui telinga. Yang dihantam oleh setan itu adalah hati kita. Maka begitu hati tergoda, maaf, seluruhnya akan menjadi bubar. Ibadah yang tadi ikhlas berubah menjadi riya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.